Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi kalian yang nonton video ini. Balik lagi di praktikum embedded system. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang low power itu ya di bab 3. Nah, jadi bab 3 ini kita bagi dua pertemuan, yaitu nanti yang pertama ini teori, yang kedua nanti prakteknya pas offline nanti. Oke, secara singkat low power itu sebuah fitur atau mekanisme yang ada di Arduino berfungsi untuk mematikan beberapa modul atau beberapa perangkat yang tujuannya untuk penghematan daya. Mungkin kalau kalian tahu, eh, sering dengar kalau embedded system tuh harus hemat daya gitu. Kayak sistem monitoring sesuatu kan harus 24 jam nyala terus. Jadi kan itu penggunaan dayanya harus hemat ya. Jadi nggak ganti-ganti sumber daya terus. Apalagi kalau pakai baterai ganti-ganti terus. Dan terus kalau kalian ingat rumus daya itu adalah P sama dengan V kali I, di mana jika nilai P-nya ingin besar maka nilai V atau nilai I-nya juga harus makin besar. Berarti kalau nilai P-nya si dayanya makin ingin kecil, berarti salah satu atau dua-duanya bisa kita kecilin. Nah, misal kalau kita kecilin si voltasenya, itu bisa aja, cuman dia menyebabkan si microcontrollernya ini jadi kurang performanya kurang stabil. Nah, sementara ada opsi satunya lagi kita bisa ngecilin nilai dari arusnya, si I-nya itu. Ya, dengan cara ya ini, fitur low power ini. Ya, sini ada 6 jenis mode pada low power yang akan kita pelajari untuk di Arduino, ya khususnya di Atmega 328P. Yang pertama ada idle, yang kedua ada ADC noise reduction, yang ketiga ada power down, yang keempat ada power save, kelima ada standby, dan keenam ada extended standby. Oke, langsung saja kita langsung masuk ke yang pertama ada idle. Jadi di sini idle itu kalau kita pakai idle itu dia bakal matiin, menghentikan CPU-nya. Tapi perangkat lain seperti timer, interrupt, komunikasi SPI, USART, analog komparator, I2C, dan watchdog itu bakal tetap aktif. Jadi kalau idle ini dia cuman matiin CPU, jadi yang lainnya masih bergerak. Jadi kalau secara dilihat eh, perangkat yang masih aktifnya ini tuh masih kurang hemat daya lah bahasanya gitu. Nah, ini ada sintaksnya. Jadi low power dot idle parameter ini ada periodnya berapa lama. Terus ini ADC-nya dimatiin atau dinyalain, timer 2, timer 1, timer 0, terus SPI-nya, USART-nya, sama TWI atau I2C-nya. Itu nanti ada di GitHub bakal aku jelasin juga parameter-parameternya bisa diisi pakai apa aja. Selanjutnya ada ADC noise reduction. Jadi di sini dia tuh bakal matiin CPU, I/O clock, sama flashnya bakal dimatiin. Nah, yang tetap aktif tuh apa aja? Ada ADC, ada interrupt eksternal, ada serial interface address watch, timer counter 2, sama watchdog. Nah, lebih yang aktif lebih dikit ya. Jadi dia masih dibanding idle tadi masih lebih lebih banyak ADC ini terkait mati-matiin perangkatnya. Jadi secara penggunanya terlihat lebih hemat ADC noise reduction. Fungsinya ini itu buat ngurangin noise saat melakukan pembacaan ADC. Ini dipakainya gitu. Oke, yang ketiga ada power down. Nah, dia ini hampir semua sistemnya dimatikan, termasuk osilator eksternalnya. Yang nyala itu cuma interrupt eksternal, I2C, watchdog, watchdog timer. Dah, itu aja. Dan power down ini itu merupakan mode low power yang paling hemat. Karena hampir semua perangkat sama yang ada di dalam microcontroller itu dimatiin sama low power ini, si power down. Dan ini ada sintaksnya yaitu dia cuman pakai period, ADC, sama BOD. Ya sorry, aku tadi belum jelasin ADC juga. Di sini ADC itu parameternya ada periodnya, terus ADC-nya on, off, terus ada timer 2-nya juga. Karena kan tadi yang pakai cuma itu aja. Oke, lanjut ke power save, mirip kayak power down, cuman timer 2-nya masih bisa aktif. Kalau tadi kan di sini cuman interrupt, I2C sama watchdog timer aja yang aktif. Nah, kalau di power save ditambahin lagi timer 2-nya masih bisa aktif. Makanya di sini tuh di parameternya ditambahin timer 2. Oke, lanjut ke standby. Dia mirip kayak power down tapi osilatornya tetap berjalan. Jadi kalau di power down ini kan si osilatornya dimatiin. Nah, kalau di sini dia tetap jalan. Dan parameternya mirip-mirip sama power down tadi.
period, ADC, sama BOD. Oke, lanjut ke extended standby, mode terakhir. Dia mirip kayak power save, tapi timer 2 aktif sama osilatornya tetap nyala. Kalau si power save ini kan kan dia mirip nih sama power down. Cuman bedanya timer 2-nya bisa aktif, tapi osilatornya enggak kan. Di sini power down-nya osilatornya mati, di sini juga masih mati kan, yang diaktifin cuma timer 2. Nah, kalau di extended standby itu dua-duanya bisa. Jadi timer 2 nyala, osilatornya nyala gitu. Jadi kalau secara keseluruhan paling hemat itu low powernya itu yang power mode karena dia hampir semua sistemnya dimatiin. Tuh. Dari sini extended standby, parameter ada periodnya, ada ADC, BOD sama timer 2. Oke. Nah, yang bisa ngebangunin mereka ketika tertidur itu ada bisa kita pakai external reset. Kalau kalian lihat di board itu ada yang tombol itu. Terus ada watchdog reset, ada brownout reset, ada I2C, ada timer interrupt, ada prom sama external interrupt. Yang interrupt 0 atau interrupt 1. Oke, tadi mungkin ada parameter-parameternya mungkin aku coba jelasin di sini nanti. Oke. Oke. Oke, di sini nah yang tadi period itu bisa kita isi sleep-nya selama berapa lama? 15 milisecond, 30, 60. Nah, itu paling mentok 8 second. Nah, misal kalau ditanya ini kan mentoknya kalau di parameter ini cuma sampai 8 second. Kalau kita mau bikin jadi 16 tuh gimana, Kak? Gitu. Nah, ini kalian bisa tumpuk. Jadi kalian tulis dulu sleep 8 second, terus di baris selanjutnya tulis lagi sleep 8 second. Jadi kalau ditotalin jadi 16 gitu. Jadi ditumpuk aja. Kalau misalnya mintanya 32 berarti ditumpuk berapa kali itu? 8 dikali 4 ya berarti. Iya, sampai 32 detik. Nah, itu dia bisa tidur selama 32 detik. Nah, perlu diperhatiin juga karena dari yang kalian tahu ini kan masih ada hubungannya sama waktu ya. Jadi Arduino-nya itu kan kalau kalian tahu yang Arduino satunya lagi, itu waktunya agak beda sama Arduino pada umumnya. Dia itu setauku dikali 4. Jadi kalau misalnya kalian nulis 4 second berarti 4 second dikali 4 jadi 16 detik. Ya itu bisa kalian sesuai nanti sama Arduino yang kalian pakai. Ya di sini BOD-nya bisa diisi BOD off atau BOD on. Tadi yang perlu parameter ADC bisa di ADC off, ADC on. Ini timer 5 off atau on sama 4 3 2 1. Terus sini SPI tadi yang perlu parameter SPI bisa SPI off on. Di sini ada USART 10123 bisa on off. TWI-nya juga USB sama idle. Nah, ini function-functionnya. Oke. Mungkin itu dulu penjelasan terkait teori low power. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, bisa chat di grup atau chat aku atau mungkin chat ke Arvin juga bisa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar guys.